Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulumihi wa ta'alaina min barakatihi wa mitana bi asrarihi amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Qala Abul Abbas al-Mursi al-aqwanu kulluha abidatun musakhkharatun laka wa anta abdul hadrati fahadha yata'allaku bitawassutil hisyi ala ma marra. Abul Abbas al-Mursi berkata, semua alam itu diciptakan, diperuntukkan untuk kita. Wa anta abdul hadrati, sedangkan kita, kalian semua itu hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha yata'allaku bitawassutil hisyi. Ini ada hubungannya dengan posisi manusia itu berada di dua alam, yakni di alam mulk dan alam malakut, alam nyata dan alam gaib. Jadi manusia itu tidak murni berada di alam nyata, juga tidak murni berada di alam gaib, tapi berada di tengah-tengah karena terdiri dari dua unsur, yakni jasad dan ruh. Kalau jasad itu hubungannya di alam nyata, yakni di dunia. Kalau ruh di alam gaib atau alam malakut. Lah, Allah menciptakan alam semuanya itu diperuntukkan untuk kita. Allah ciptakan ikan, kambing, padi, jagung, semuanya itu untuk kita. Tapi ingat, Allah menciptakan kita itu tujuannya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Dan semua alam seisinya itu diperuntukkan untuk kita, ya. Semuanya untuk kita nikmatin, ya. Wa asyara ila ma ta'allaqu bitawassutil ma'nawi biqouli wa annaka jauharatun tantawi alaika asdafu mukawwanatihi, ay asdafun hiya mukawwanatihi au mukawwanatihi asyabihati bil asdaf jam'u sodafatin wa wa ma fihi jauharatun. Kalian itu laksana mutiara, mutiara yang dilingkari alam. Coba, Allah ciptakan alam seisinya itu untuk kita semua, untuk kita semua, ya. Lah, kita diciptakan itu untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya untuk Allah. Nah, itu. Jadi manusia itu laksana mutiara yang dilingkari atau yang dikelilingi alam semesta. Sabun. Wanti wa huwa alaihi min haitsu inna sifati jami'iha fihi ala mamarra, ya. Walam yukhlaq ala hadhihi sifatu illa al-insan. Falidha khalaqallahu ala sifatihi wa ja'alahu khalifatan fi tanfidhi amrihi wa nahyihi wa ja'ala lahu wijhataini, wijhatun ilal haqqi wa wijhatun ilal khalqi. Artinya kita dilingkari alam itu maksudnya semua sifat alam atau unsur alam itu ada di diri manusia. Kemarin dijelaskan, ya, dalam diri manusia itu ada unsur binatangnya. Orang kalau punya sifat rakus, serakah,
berarti kayak apa? Kayak B2, kayak babi. Orang kalau pemarah seperti anjing. Orang bisa menciptakan suasana nyaman sekelilingnya itu karena ada unsur sifat surganya. Orang bisa menciptakan suasana keruh tidak kondusif karena ada sifat nerakanya. Nah, itu. Jadi semua itu ada di dalam diri manusia. Manusia dikasih akal, dikasih syahwat. Makanya manusia itu makhluk Allah yang paling sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sungguh aku telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling baik. Ya, manusia dibanding monyet ya gantengan manusia jauh ya itu sabun. Walam yukhlaq ala hadis sifati illal insanu walidha khalaqallahu ala sifatihi wa ja'alahu khalifatan. Jadi yang memiliki sifat-sifat ini itu hanya manusia. Oleh karena itu ya falidha khalaqallahu ala sifatihi. Jadi Allah itu menciptakan manusia berikut dengan sifat-sifatnya, dan Allah jadikan manusia sebagai khalifah Allah fil ard. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, aku akan menciptakan khalifah di atas muka bumi. Sama malaikat diprotes, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan orang yang menumpahkan darah di atas muka bumi? Kata Allah apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, aku itu lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi yang melaksanakan atau yang melestarikan perintah Allah itu ya cuman manusia. Yang melanggar larangan Allah itu juga manusia. Makanya manusia itu sebagai manifestasi atau representasi daripada Allah, disebutnya khalifatullah fil ard, sebagai jelmaan Allah, sebagai pengganti Allah, pelaksana aturan Allah itu ya manusia ya. Karena yang bisa melaksanakan perintah Allah itu manusia, yang menerjang larangan Allah itu juga manusia. Wa ja'alahu wijhataini wijhatun ilal haqqi. Dan Allah ciptakan manusia atau Allah jadikan untuk manusia dua aspek. Jadi manusia itu di samping makhluk sosial disuruh berinteraksi atau hablum minan nas, juga disuruh untuk menjalin hubungan baik dengan Allah, yakni hablum minallah. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu ya hanya hablum minallah tok. Jadi hubungannya itu hanya vertikal, hanya kepada Allah. Kalau kita horizontal, nggak cukup kita sebagai manusia khalifatullah fil ard itu hanya baik sama Allah tapi nggak baik sama sesama. Ya, ibadahnya kenceng tapi sama tetangga nyakitin. Ya. Ini nggak bener. Sama tetangga tidak memberikan rasa aman nyaman. Itu juga nggak bener. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum. Ya. Tidak dikatakan beriman salah satu di antara kalian, artinya seseorang itu imannya tidak sempurna ya, hatta ya'manu jaru bawa ikohu ya, sehingga tetangganya itu aman dari apa? Kejahatannya. Kalau kita sama tetangga bikin nggak nyaman, itu masih belum punya sifat seorang mukmin ya. Buang tai di pekarangan tetangga, buang comberan di tempat tetangga, itu nggak ada rasa nyaman, nggak ada sifat apa? Sifat iman yang sempurna dalam dirinya. Sebab kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la yu'minu ahadukum hatta ya ya'manu jaruhu bawa ikahu. Ya. Tidaklah dikatakan sempurna iman salah satu di antara kalian sehingga tetangga kalian itu merasa aman dari apa? Kejahatannya. Ya, kita sama tetangga itu suruh yang baik. Ya. Nggak cukup kita ibadahnya baik sama Allah tapi sama sesama kita nggak bener, itu nggak. Jadi makanya manusia itu makhluk Tuhan yang paling sempurna. Di samping kita harus hablum minallah ya, menjalin hubungan vertikal, juga harus menjalin hubungan horizontal yakni apa?
hablum minan nas. Nah itu ya. Yang bisa melaksanakan ini cuman manusia. Kalau malaikat itu cuman baik sama Allah tok. Kalau sama manusia belum tentu. Lah beda sama kita. Kita punya kewajiban di samping beribadah juga bermuamalah ya. Di samping beribadah juga bermuamalah, juga munakahah. Kita sholatnya ya harus baik, interaksi sosialnya kerja, munakahah ya harus nikah. Ya beda dengan malaikat. Kalau malaikat nggak nikah, ya, nggak bisnis. Kalau kita disuruh bermuamalah, berniaga, bekerja, nyari ma'isyah, nah, nggak cukup kita hanya sholat, tapi nggak usaha, ya belum makomnya. Ya. Karena Allah itu menjadikan dua sisi untuk manusia. Pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Itu. Wa amal malaikatu wa maknahum minar ruhaniyin falaisa lahum illal wijatul ula. Nah, adapun malaikat dan sejenisnya minar ruhaniyin, ruhaniyin itu makhluk Allah yang berada di alam ruh ya, minar ruhaniyin. Kalau malaikat dan ruhaniyin falaisa lahum illal wijatul ula, mereka tidak mempunyai kewajiban kecuali hanya menghadap ke Allah. Tidak ada kewajiban malaikat untuk kerja, berinteraksi sosial, itu enggak ada. Malaikat itu kalau suruh sujud ya sujud tok, udah. Suruh ruku ya ruku tok, suruh mikul aras ya mikul aras tok, udah enggak ada lagi. Ya, beda sama kita ya. Di samping harus hablum minallah dengan baik ya, ibadah juga harus malah bertetangga yang baik, kerja yang halal, juga munakahah ya. Munakahah itu perintah agama ya. Ya, nikah ya. Karena tujuan nikah itu untuk hifdzun nasl ya. Hifdzun nasl itu artinya apa? Menjaga keturunan ya. Sebab orang kalau nggak mau nikah punah karena nggak ada regenerasi. Lah ya, ini kalau jomblo semuanya ya, nggak ada yang mau nikah, nanti nggak ada orang beranak pinak, habis manusia ini punah ya. Bon. Wa hadza fi jumlati kulli insan lakin la yadharu lahu illa ba'da riyadhah wal mujahadah wa yusamma hina idzin al insanul kamil. Jadi semua ini ada di dalam diri manusia, tetapi semuanya itu enggak akan tampak ya, kecuali dengan apa? Dengan riyadhah ya. Dengan riyadhah, dengan mujahadah, dengan pelatihan, dengan kesungguhan. Nah, orang yang sudah bisa menjalin hubungan baik dengan Allah dan sesama itu disebut dengan insanul kamil, manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna ya cuma Rasulullah. Kalau kita itu insanun nakis, manusia yang serba kurang dalam ibadahnya, malas dalam bekerjanya ya, kurang baik dengan sesamanya, kurang baik dengan Allah ya. Itu kita belum sampai derajat apa? Insanul kamil. Jadi orang tidak bisa menjalin hubungan baik hablum minallah dan hablum minan nas. Kalau sudah bisa ibadah dan muamalah dengan baik ya, menjalin hubungan vertikal dan horizontal, maka manusia itu akan disebut insanul kamil, yakni manusia yang sempurna. Wa hadhi asrarun la tudraku illa bidzauq wala tufsha li ghairi arbabiha. Jadi ini adalah merupakan sir-sir atau rahasia-rahasia yang tidak bisa ditemukan kecuali dengan apa? Dengan dzauq, dengan perasaan. Jadi pengalaman spiritual itu bisa dirasa, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi mainnya itu rasa. Makanya menuju Allah itu ada namanya sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, sembah rasa. Kita harus mempunyai dzauq atau intuisi ya. Kalau istilah binatang namanya insting, manusia itu harus menghidupkan dzauqnya, perasaannya. Kita itu punya rasa senang, punya rasa sedih, punya rasa gembira, punya perasaan takut. Lah dzauq kita itu harus kita hidupkan. Bagaimana di saat kita berzikir itu bisa menikmati halawatu dzikri, nikmatnya zikir kepada Allah. Coba nikmatnya zikir sama Allah itu seperti apa? Dekat sama Allah itu lebih nikmat daripada hubungan intim sama istri. Contoh ya, sampean kehilangan anak yang sampean cintai ya, terus anak yang hilang itu ketemu, kira-kira perasaan sampean itu seneng nggak? Gembira nggak? Sampean cari kemana-mana ketemu, ada perasaan senang, gembira. Itu namanya dzauq, perasaan seneng, gembira.
itu sama dikasih makanan, sama hubungan istri masih seneng ketemu anak yang yang hilang jadi ketemu. Makanya zauk kita itu harus apa? Harus dihidupkan. Perasaan, zauk itu intuisi, perasaan, ya, feeling, insting, itu harus dihidupkan. Ya. Jangan sampai mati rasa. Ya. Orang kalau udah mati rasanya itu enggak menerima nasihat. Ya. Jadi enggak menerima nasihat, namanya mati rasa. Jadi ada sembah raga namanya syariat, ritual, ada sembah cipta namanya torekoh, ada sembah jiwa namanya hakikat, ada sembah raga namanya ada sembah rasa namanya apa? Ma'rifat. Itulah kesempurnaan syariat, torekot, hakikat dan ma'rifat. Dan ini tidak boleh dipublikasikan atau tidak akan bisa merasakan kecuali hanya mereka-mereka yang sudah merasakan. Ini, sambung. Summa asyara ila khoswatin ukhra lidzalika insan biqaulihi innama wasa'akal kaunu ayil alamus sufla wa huwa al ardu min haitsu jismaniyatuka, ya, atau jusmaniyatuka bidomil jim ay jismuka li anna jismaka ba'dul kaun wa mahsurun fihi wa masalihu wa kharijatin anhu walam yasa'ka min haitsu thubutu ruhaniyatika ay ruhika li'annaha laysat min hadzal alam wala munasat bata bainaha wa bainahu fala tasluhu an tata'allaqa bi syai'in minhum. Ya. Alam ini, dunia ini itu hanya memuat jasmani kita, ya. Karena jasmani itu sifatnya terbatas, ya. Walam yasaka min haitsu subu turuhaniyatik. Alam ini, dunia ini tidak bisa menampung ruhani kita, ya. Li'anha laisat min hadzal alam. Kenapa? Karena ruhani itu tidak berada di alam dunia ini. Jasad kita dari tanah akan kembali ke tanah, tapi ruh kita, ruhani kita itu akan kembali kepada Allah. Ya. Wala munasabata bainaha wa bainahu. Ya. Jadi antara ruhani dan alam dunia itu nggak ada keserasian, nggak ada korelasinya, ya, nggak ada korelasinya. Fala tasulhu an tata'allaqa bi syai'in minhu, maka ruhani ini tidak patut, ya, dihubungkan dengan apa? Jasmani. Ya. Bal la tasulhu an tata'allaqa illa bil Maula subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa dikatakan ruhani itu hanya patut atau hanya pantas berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Walhasilu annal insana majmu'u syai'aini jismun wa ruhun, ya. Kesimpulannya, manusia itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama unsur jasmani, yang kedua unsur rohani. Wa bainal jismi wal kauni munasabatun wa mujanasatun fahuwa mutawaqqifun alal kauni fa in ta'ata minhu ma yakumu bi baqiya fi hadzal alam wa illa halaka hasba ma jarat bil adatul ilahiyah. Wa bainal jismi wal kaun, nah, antara jasmani dan alam itu ada korelasinya, ada keserasiannya, ya, ya. Makanya jasmani itu ya tergantung alam ini. Artinya kalau kita memenuhi kebutuhan jasmani kita, maka kita akan bisa bertahan hidup, ya. Jasmani kita ini butuh apa? Butuh asupan, butuh nutrisi, butuh makan, butuh minum. Kalau jasmani ini kebutuhan nutrisinya nggak terpenuhi, ya mati. Secara hukum adat ilahi itu mati. Normal kita coba orang biarin aja, antepin, ya, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, ya mati. Itu secara hukum adat. Jangan diperpanjang lah, banyak orang nggak makan tapi bisa bertahan hidup, nggak mati. Ya coba aja secara hukum adat Tuhan, ya, ya, jasmani itu kalau tidak terpenuhi kebutuhan jasmaninya maka akan binasa, akan hancur, akan mati. Walasa bainar ruhi wal kauni mujanasatun wala munasabatun fala tasluhu an takuna muta'allaqun bihi bal bil mukawwin wa huwa al maula
jallat qudratuhu ya. Walaisa bainar ruhi wal kauni mujanasatun wala munasabatun. Lah antara rohani dan jasmani itu tidak ada keserasian. Kalau rohani kita itu butuh asupan juga, butuh nutrisi. Orang kalau nggak pernah zikir, tidak pernah menghadirin majelis taklim, itu rohaninya kering, bisa mati, atos, keras, hatinya itu keras, nggak menerima nasihat, ego. Coba, makanya dua-duanya itu harus berimbang. Jadi supaya jasmani kita ini bertahan hidup, ya harus kita kasih makan. Rohani kita ini juga butuh nutrisi, butuh makan. Dengan apa? Zikir, dengan menghadiri majelis taklim. Nah, kalau rohani harus kita hadapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu. Jadi kedua-duanya itu harus terpenuhi, kebutuhan jasmani dan rohani harus berimbang ya. Tapi kalau zaman sekarang enggak, yang diprioritaskan itu lebih apa? Lebih kebutuhan jasmani. Orang itu lebih mementingkan kebutuhan jasmaninya daripada rohaninya. Itu udah dinas dalam Al-Qur'an. Coba. Ya. Udah dinas di dalam Al-Qur'an ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka itu lebih memilih kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula ya, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Contoh kecil lah, orang sekolah sama ngaji itu pasti lebih mentingin sekolah, ngaji nomor 2. Nah ini harus dibalik sebenarnya, harus dibalik. Coba mindset atau paradigma berpikir kita itu harus dibalik sesuai dengan konsep Al-Quran. Bagaimana akhirat itu sebagai skala prioritas, karena akhirat itu lebih penting. Dunia penting, tapi akhirat lebih penting ya. Orang kalau sekolah itu bela-belain, mau minjem kalau mau apa dibelain, nggak masuk dimarahin ya. Tapi kalau ngaji sakit sedikit libur, hujan sedikit libur. Nah itu coba kita sebagai orang tua yang sudah ikut ngaji, mindsetnya dirubah. Coba, mindsetnya dirubah. Penting ngaji, sekolah ya, lebih penting ngaji, sekolah penting, tapi lebih penting apa? Ngaji, lebih penting akhirat. Makanya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah ya, irtahalat ad-dunya mudbirah. Jadi dunia itu berjalan apa? Berjalan mundur, atret. Wartahalat al-akhiratu muqbilah. Lah, akhirat itu berjalan maju. Hari kemarin yang sudah kita lewati itu nggak akan kembali lagi, mundur. Tapi mati itu semakin hari semakin dekat. Wartahalat al-akhiratu muqbilah. Akhirat itu berjalan apa? Maju. Kita itu semuanya sedang salik, sedang suluk, meniti jalan menuju Allah. Nanti kalau udah mati udah sampai ya, jadi dunia itu berjalan mundur, akhirat berjalan maju. Fakullun minhuma banun. Nah, masing-masing daripada dunia dan akhirat itu punya generasi, ada generasinya ya. Fakunu min abnail akhirah wala takunu min abnaid dunya. Jadilah kalian semua itu generasi-generasi akhirat dan jangan jadi generasi dunia. Artinya apa? Mentingin akhirat daripada dunia, karena dunia itu sesaat. Orang ngomong bisa dunia sementara, akhirat selama-lamanya, ngomong, tapi pada prakteknya jarang orang bisa. Coba sampean punya anak berhenti sekolah suruh ngaji, ada yang berani? Kalau saya udah berani, anak sekolah di negeri saya berhenti karena nggak bisa ngaji. Nggak usah sekolah kamu, ngaji kamu, saya suruh berhenti. Karena apa? Saya punya prinsip bahwa ngaji itu lebih penting. Bukan berarti sekolah nggak penting, sekolah penting ya, sekolah penting. Dalam Islam itu nggak ada namanya dikotomi ilmu ya. Tapi bagaimana ilmu yang menjadikan kita punya sifat khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling penting ya. Nanti nyeselnya itu di kemudian hari, kalau udah ajal mau jemput, udah nggak bisa apa-apa, baru terasa sendiri. Anak nggak ada yang bisa ngajiin, nggak ada yang bisa doain, baru nyesel itu orang tua. Kalau sekarang kan bangga, wah anaknya kerja di sini, bangga. Itu sebenarnya bukan sebuah prestasi, tapi bagaimana kita melihat anak-anak kita itu jadi solihin, solihat, jadi anak-anak yang soleh, solihah. Di saat kita mati itu bisa mendoakan kita. Di saat kita di alam kubur ada yang hadiah fatihah kita. Lah itu, coba ini untuk orang tua, mindsetnya, paradigma berpikirnya itu dirubah. Jadi jadilah
fakunu min abnail akhirah wala takunu min abnaid dunya. Jadilah kalian-kalian itu generasi akhirat, jangan jadi generasi dunia. Artinya hanya mementingkan apa? Dunia sampai melalaikan akhirat. Oh, udah diingetin sama Allah kok. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu ya, anakmu itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, punya anak, punya harta tapi sampai lupa sholat, lupa bayar zakat, lupa berangkat haji, fa ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Sampun. Fala tasluhu an takuna muta'alliqatan bi bal bil mukawwin wa huwa al maula jallat qudratu ya. Jadi rohani itu pantasnya hanya diajak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hina idzin fayambaghi as-sa'yu fi takmiliha bil azkari war riyadat hatta tazula anhal qudurat al basyariyah. Ya, kalau memang sudah ada keserasian antara rohani, jadi kita itu harus mengkoneksikan rohani kita dengan Allah. Ya, maka harus ada upaya, ada usaha untuk menyempurnakan rohani kita dengan zikir. Udah ada zikrul ghafilin, ada dalail, udah dikasih. Tapi yang susah itu istiqomah. Ya. Yang susah itu apa? Istiqomah. Kadang-kadang seminggu ngaji, nanti 3 minggu libur. Kebanyakan kayak gitu. Oh, alasannya ini lagi kurang sehat, ini lagi capek, lagi kesono. Wah, macam-macam itu. Orang kalau diajak ke Allah itu untuk mengelak itu 1000 macam satu alasan untuk apa? Berkilah, ya, bersilat lidah. Padahal itu semua adalah hambatan dan rintangan itu harus apa? Kita terabas. Niat ingsun, aku niat mantep tawajuh ilallah subhanahu wa ta'ala. Hatta tazula anha al-qudurat ya. Kalau sudah dilatih dengan zikir riyadhah, maka kotoran-kotoran jiwa ini akan hilang. Jadi kotoran-kotoran yang sifat manusiawi itu apa? Akan hilang. Wa tasluhu li ta'alluqa bi hadratir rabb. Kalau hati orang itu sudah bersih, maka akan nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Alladzi wa sya'nul 'azam, dan ini yang penting. Wa amal jismu fala yanbaghi al ihtimamu bima yuslihu fa innallaha yatakaffalu bihi wala buddha walihadza qila ya. Adapun jasmani ya, itu seyukyanya enggak terlalu penting ya. Seyukyanya tidak terlalu penting, mementingkan apa? Jasmani. Coba ibu-ibu itu lebih mementingkan apa? Gincunya, lipstiknya, bedaknya. Jarang ya. Jarang. Gimana cara bersihin hati saya dari sifat iri, dengki, dendam, jarang. Konsen ke sana itu senang. Yang dipikirin besok beli bedak, besok beli gincu, beli alis, beli parfum, beli ini itu. Orang itu lebih apa? Mentingin moles jasmani daripada apa? Moles rohani. Kebanyakan. Itu kata kitab hikam, bukan kata Pak Ustadz Anam loh ya. Jadi padahal di sini dijelaskan wa amal jismu fala yanbaghi al ihtimamu. Jadi kalau jasmani itu enggak terlalu penting untuk kita pedulikan. Ya. Seyukyanya itu enggak begitu penting. Bima yuslihu. Ya. Jadi kebanyakan orang lebih apa? Memenuhi kebutuhan apa? Jasmaninya daripada kebutuhan rohani. Ya. Wala buddha fa innallaha mutakaffilun bihi. Ya. Karena Allah itu sudah jamin jasmani kita. Allah itu sudah mencukupi kebutuhan jasmani kita. Semuanya tercukupi, udah dijamin sama Allah kok. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di bumi itu udah Allah jamin rezekinya. Cuman kadang-kadang kita dihinggapi rasa takut khawatir. Ya, anak saya kalau nggak punya ijazah nggak bisa makan, nggak bisa kerja. Nah, saya nggak punya ijazah, Pak. Ijazah saya itu nggak laku kalau dijual. Makan ya kerja. Itu. Nah ini tauhid kita yang rapuh ya. Oleh karena itu ayo kita bangun, kita pupuk tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidza qila ya khadimal jismi kam tashqa bi khidmati wa tatlubur ribha bima fihi khusranu. Ya, karena alasan tidak penting ya memperhatikan jasmani, dikatakan wahai pengabdi jasmani, wahai orang yang mementingkan jasmani,
Kam tashqa bi khidmatihi, berapa banyak kalian celaka hanya karena memperdulikan jasmani. Ya. Wa tatlubu ar-ribha bima fi khusranu, kalian mencari keuntungan di dalam perkara yang di dalamnya itu sebenarnya kerugian. Nah iya toh. Coba kata Bang Jawa, jasadku tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Ya, itu kalau udah mati udah selesai. Anak istri tercinta tak lagi sudi mendampinginya, itu kita udah mati udah wassalamualaikum, udah selesai. Makanya rugi banget orang yang hanya memperdulikan jasmaninya tapi mengabaikan rohaninya. Orang mencari keuntungan tapi sebenarnya di situ adalah sebuah kerugian. Ya. Alaika bin nafsi, ya. Alaika bin nafsi fastakmili fadhailiha fa anta bin nafsi la bil jismi insanu. Ya. Manusia itu disebut manusia sempurna kalau dia mementingkan apa? Kebutuhan rohaninya daripada kebutuhan jasmaninya. Tapi yang paling enak ya balance. Yang enak balance. Kalau ulama tasawuf itu kadang-kadang terlalu berlebihan. Nah, kita harus cerdas. Makanya tadi saya katakan dunia itu penting, akhirat lebih penting, sekolah penting, ngaji lebih penting. Lah itu konsep. Ya kalau jasmani kita nggak terpenuhi juga sama. Ya, kita nggak kuat ibadah toh. Kita kalau lapar gimana ibadah mau khusyuk, perutnya keroncongan. Makanya kita kalau makan itu niatnya apa? Taqawi alal ibadah, supaya kuat beribadah. Jadi harus berimbang antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Mungkin dari sini ada pertanyaan, monggo. Barangkali ada yang kurang jelas, silakan. Saya buka pertanyaan 10 menit. Silakan. Pertanyaannya bebas. Monggo. Paham semuanya? Paham? Paham ya? Ada yang tanyakan? Enggak ada. Enggak ada. Jadi saya simpulkan manusia itu berada di antara dua alam, yakni alam nyata dan alam gaib. Disebut dengan alam mutawassit atau alam asghar, alam tengah-tengah atau alam kosmis. Artinya manusia itu tidak murni terdiri dari jasmani, juga tidak murni terdiri dari rohani. Tetapi manusia itu terdiri dari dua unsur, yakni jasmani dan rohani. Kedua-duanya itu harus terpenuhi kebutuhannya. Jasmani harus terpenuhi, rohani juga harus terpenuhi. Kita itu harus makan 4 sehat 5 sempurna, tetapi nutrisi rohani itu juga penting, ya. Diisi dengan zikir, dengan majelis taklim, dengan riyadhah, dengan mujahadah, biar berimbang. Jadi salah besar kalau orang itu hanya memprioritaskan kebutuhan jasmani tapi mengabaikan kebutuhan rohani. Itu adalah orang yang keliru, orang-orang yang salah, orang-orang yang rugi. Makanya jadilah kalian semua itu generasi akhirat, jangan menjadi generasi dunia. Artinya menjadikan dunia itu segala-galanya. Ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.